Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Selasa hari ini. Semoga apa yang kalian rencanakan pada hari ini akan terlaksanakan dengan baik. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan rajin belajar. Pada hari Selasa ini kita masuk pada tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Pokok bahasan dalam pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, serta menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial dan budayanya. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 gambar, di mana kalau kita lihat ini adalah sebuah budaya masyarakat di tempat tersebut. Yang pertama ini ada kerja bakti membersihkan sungai. Ini merupakan kebiasaan yang biasa dilakukan di tempat tersebut. Kemudian ada lagi gotong royong membangun rumah. Mungkin di daerah kita Pati ini masih ada ya anak-anak ya. Di daerah Pati di bagian desa itu biasanya masih terlihat jika salah satu tetangga kita membuat rumah, maka pada saat tertentu warga-warga di sekitar ikut membantu dalam membangunnya. Kemudian mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Nah, ini sudah sering kita lakukan, tidak hanya di daerah kita saja, tapi ini di seluruh Indonesia. Bahkan di sekolah kita pun juga pernah melakukannya, yaitu dengan menggalang dana serta memberikan pakaian pantas pakai, obat-obatan dan lain sebagainya saat terjadi bencana banjir dan gempa di Lombok beberapa tahun yang lalu. Baik, kita lanjutkan ke ini, masih di dalam kegiatan gotong royong. Perhatikan di sini yang melakukan kegiatan gotong royong kerjasama itu ternyata bukan hanya orang laki-laki atau bapak-bapak ya. Jika di rumah kalian ada orang yang membuat rumah, mungkin masih terlihat bapak-bapak di lingkungan sekitar akan membantu untuk membuat rumah, sedangkan ibu-ibu akan menyiapkan makan atau jajanan pada saat mereka selesai mengerjakan atau pada saat mereka istirahat untuk memakannya. Nah, ini adalah bentuk suatu kerjasama yang baik antara anggota masyarakat di suatu lingkungan. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut Indonesia berbatasan dengan benua Asia, di sebelah tenggara Indonesia berbatasan dengan benua Australia, di sebelah barat daya wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah peta Indonesia di mana terlihat letak geografis negara Indonesia. Perhatikan yang berwarna hijau dan kuning ini adalah Indonesia. Mengapa diberi warna hijau dan kuning? Ini menandakan bahwa warna hijau ini merupakan dataran rendah, sedangkan warna kuning ini merupakan dataran tinggi, pegunungan dan gunung. Nah, sedangkan yang berwarna putih ini merupakan negara tetangga kita, jadi tidak termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Nah, panah yang ada di sini yang berwarna merah ini menunjukkan letak geografisnya. Kalau tadi disebutkan bahwa Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, lah ini buktinya. Diapit oleh 2 benua. Di sebelah selatan ini ada benua Australia. Jadi walaupun dia terkecil, tetapi Australia ini merupakan sebuah benua yang berdiri sendiri. Sedangkan di sini ini Thailand ini termasuk ke dalam benua Asia. Ini sangat besar, cuma tidak terlihat ya semuanya. Ini di sini ada benua Asia. Sedangkan juga diapit oleh 2 samudra. Sebelah timur laut ini diapit oleh Samudra Pasifik. Ini luas sekali. Jadi samudra itu lebih luas daripada laut ya. Kemudian di sebelah barat daya ini ada Samudra Hindia. Ini yang besarnya juga sampai paling luas ya, Samudra Hindia. Baik,
kita lanjutkan. Perhatikan. Nah, letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Di sini yang dimaksud ribuan pulau adalah pulau yang kecil-kecil, yang dipisahkan oleh selat dan laut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bangsa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keberagaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas yang menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya daerah. Kita sampai pada tugas hari ini, yaitu membuat clipping. Yang harus kalian lakukan yang pertama adalah mencari dan mengumpulkan bahan serta alat, yaitu guntingan kertas, koran atau majalah, foto-foto, gambar dari internet, kertas ukuran folio warna-warni, spidol warna-warni, dan alat tulis lain. Carilah masing-masing 3 gambar yang menunjukkan kegiatan sosial masyarakat dan budaya daerah di sekitarmu. Gambar dapat berasal dari koran, majalah, foto, hasil karyamu, atau gambar dari internet. Jadi kalian boleh memilihnya ya, boleh dari koran, majalah, foto, karyamu sendiri. Kalian melihat sesuatu kemudian difoto, silakan boleh. Kalian melihat di sekitar lingkungan ternyata ada misalkan budaya ketoprak, oh ada wayang, oh ada apa gitu kan, boleh kalian foto kemudian kalian tempelkan. Boleh juga kalian cari di internet. Kemudian carilah keterangan sebanyak-banyaknya tentang gambar yang kamu pilih dan hubungannya dengan kehidupan sosial budaya masyarakat. Berarti ini untuk memberi keterangan di bawah samping gambar yang kalian pilih. Tempelkan 1 gambar pada kertas, lalu tuliskan keterangan di bawahnya dengan menggunakan kata tanya siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dan apa. Ini maksudnya di situ ada gambar, kemudian kalian menyebutkan dengan, kalau kata tanya siapa berarti di situ kalian sebutkan seperti ini. Pemeran dalam kebudayaan di atas adalah seorang apa. Nah, kalau mengapa, contohnya kayak gini. Ini ada gambar, kemudian kalian berikan kebudayaan tersebut dilaksanakan untuk apa? Misalkan kalau di situ ketoprak berarti untuk menyambut hari apa atau untuk menghibur kalangan sekitar gitu, seperti begitu pula dengan kapan. Jadi kalau kalian melihat di koran itu kan ada kapan, kebudayaan tersebut dilakukan di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, ini semua bisa kalian tuliskan sebagai keterangan. Nah, Ustazah tegaskan sekali lagi, di sini kalian hanya mencari 3 gambar saja. 3 gambar ini boleh kalian semuanya mencari di internet, boleh, atau ada yang cari di internet 1, hasil karyamu 1, dari koran 1, silahkan. Pokoknya clipping ini terdiri dari 3 gambar beserta 3 keterangan. Baik, kita lanjutkan. Masyarakat Bali yang bersatu. Perhatikan ini, kalau kita lihat dari gambar yang ada di layar sudah terlihat kalau ini adalah masyarakat Bali. Dari mana? Betul, dari cara berbusana mereka. Ini menunjukkan kekhasan atau ciri khusus yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Dari sarung sama
peci yang berbeda. Ini sudah kita bisa tahu, oh itu ternyata orang Bali. Nah, banyak bangsa Indonesia mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyaknya pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berbeda. Salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali. Pada sekitar abad ke-16, Bali diperintah oleh Raja Dalem Waturenggong, yaitu pada tahun 1480 sampai 1550. Saat itu Raja bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, Raja diantar oleh sekitar 40 prajurit Kerajaan Majapahit yang beragama Islam sehingga sampai kembali di Pulau Bali. Ketika kepemimpinan Raja Dalem Waturenggong, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Mereka pun mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Masjid itu diberi nama Masjid Gelgel. Nah, ini perhatikan. Ini adalah, kalau kalian lihat, ini ada unsur keberagaman, persatuan dalam keberagaman. Di situ terlihat bahwa ada jamaah yang beragama Islam sedang melaksanakan sholat, sedangkan di sini polisi atau penjaganya berpakaian orang Bali, yaitu orang yang beragama Hindu. Nah, ini kan sudah terlihat bahwa ada kerukunan di antara keberagaman di masyarakat Bali. Hingga kini masyarakat Bali dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Pada setiap perayaan adat dan keagamaan di Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaan dapat berlangsung aman dan damai. Demikian halnya ketika umat Islam atau Kristen menjalankan ibadahnya seperti sholat Jumat atau tarawih dan kebaktian Minggu, masyarakat Hindu di Bali ikut menjaga tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Baik, kita sampai pada ayo renungkan. Hal menarik apa yang kamu dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Tuliskan beberapa pertanyaan yang kamu miliki selama kegiatan belajar. Kemudian kerjasama dengan orang tuamu. Ceritakan sebuah kegiatan masyarakat di tempat tinggalmu yang menunjukkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang budayanya. Ceritakanlah bagaimana anggota keluargamu terlibat dalam kegiatan tersebut. Apa saja yang kamu lakukan, bagaimana perasaanmu dan anggota keluargamu terhadap kegiatan bersama tersebut. Baik, anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Ustazah tak henti-hentinya mengingatkan bahwa harus selalu rajin belajar. Karena apa? Karena dengan rajin belajar kalian akan mendapatkan banyak ilmu yang merupakan bekal kalian kelak di masa depan. Baik, bertemu kembali dengan Ustazah pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.